Shalom, selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar pagi ini? Kalian siapkan buku catatan, Alkitab, dan juga buku paketnya. Kita akan bersama-sama belajar pelajaran 13. Jadilah berkat bagi sesamamu. Untuk bacaan Alkitabnya, kalian bisa buka di Lukas 21 ayat 1 sampai 4 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di dalam pelajaran kali ini ada perumpamaan cerita di situ, ya. Yesus duduk di dekat kotak kolektor atau kotak persembahan. Yesus sangat lelah dan kepalanya diletakkan di antara tangan-tangannya. Lalu ia melihat sekeliling dan banyak orang melemparkan persembahan mereka. Kemudian datang seorang janda miskin. Janda miskin itu hanya memiliki 2 lepta atau peser. 1 lepton adalah jumlah uang terkecil dari semua jenis mata uang yang ada pada waktu itu. Arti kata itu sendiri berarti yang kurus, atau nilai uang itu sangat kecil sehingga uang itu seperti tidak ada harganya. Akan tetapi bagi orang miskin, uang tersebut cukup untuk makan 1 hari. Nah, tapi anehnya, Yesus justru berkata bahwa apa yang dipersembahkan perempuan itu jauh lebih berharga dari segala persembahan yang dipersembahkan hari itu. Sebab itulah semua yang ia punyai. Ya. Mungkin kalau orang kaya bisa saja memberikan lebih, ya, lebih dari yang diberikan janda miskin itu. Ada 2 hal yang menentukan nilai dari suatu pemberian. Yang pertama, terdapat semangat ketika pemberian itu dilakukan. Satu-satunya pemberian yang sejati adalah yang berasal dari hati yang mengasihi. Jadi, ketika memberikan sesuatu, ya, harus dengan semangat, ya, tidak dengan terpaksa. Yang kedua, ada totalitas. Pemberian yang diberikan oleh orang kaya tidaklah mengganggu pemasukan dan pengeluaran mereka. Mungkin dengan memberi 100.000 itu tidak berarti apa-apa untuk orang kaya. Tetapi 2 lepta atau 2 peser dari si janda tadi mengorbankan semua yang ia miliki. Mereka yang memberikan banyak tentu sudah menghitung-hitung berapa banyak yang mereka dapat berikan. Sementara si janda memberikan seluruhnya tanpa menghitung-hitung. Memang dia hanya memiliki 2 peser dan itu dia berikan semua, dipersembahkan semua untuk Tuhan. Nah, itu totalitas, ya, tidak hitung-hitungan. Kita mau belajar bagaimana Allah menilai pemberian. Ini yang pertama, ya. Allah memberi penilaian atau menilai dalam pemberian seseorang. Yang pertama, pemberian seseorang ditentukan bukan karena jumlah yang ia berikan, tetapi karena pengorbanan dalam pemberian itu, ya. Seperti tadi contoh janda miskin, ya. Mungkin kalau masalah jumlah belum seberapa, ya. Tetapi karena si janda itu mengorbankan seluruhnya yang dia miliki, Allah menilai itu. Yang kedua,
Allah menilai pekerjaan dan pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran, pengaruh, atau keberhasilannya, tetapi berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan, iman, kasih yang tulus yang terlibat di dalamnya. Ada cara hidup jemaat mula-mula yang memberi pemahaman kepada kita tentang bagaimana hidup bersama dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini karakteristik jemaat mula-mula yang bisa kita pelajari. Nah, yang pertama ini, ia adalah sebuah gereja yang belajar. Jadi jemaat mula-mula, mereka terus-menerus belajar tentang hikmat dan anugerah Allah. Mereka tidak jemu-jemu untuk belajar. Ya. Yang kedua, ia adalah sebuah gereja yang bersekutu. Ada suatu ikatan persaudaraan di dalamnya. Berikutnya, ia adalah sebuah gereja yang berdoa. Jemaat mula-mula selalu berdoa. Mereka berserah kepada Allah agar sanggup menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kemudian ia adalah sebuah gereja yang menunjukkan rasa hormat. Mereka hidup dalam sikap hormat dan menganggap Allah selalu hadir bersama dengan mereka. Ia adalah sebuah gereja yang memungkinkan terjadinya mujizat. Artinya jemaat mula-mula itu selalu percaya bahwa mujizat itu akan terus terjadi di dalam kehidupan mereka. Berikutnya, ia adalah sebuah gereja yang berbagi. Artinya, mereka jemaat mula-mula ini selalu berbagi satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Berikutnya, ia adalah sebuah gereja yang menyembah. Ya. Jemaat mula-mula selalu berkumpul, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Kemudian, ia adalah sebuah gereja yang bersuka cita. Mereka terus-menerus mengutamakan hidup untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Allah akan selalu ada buat mereka. Tuhan Allah selalu memberi sukacita buat mereka. Ia adalah sebuah gereja yang disukai orang lain. Nah, bagaimana bisa disukai orang lain? Mereka selalu melakukan kebaikan. Ya, nah itulah yang menarik perhatian orang lain, sehingga mereka disukai orang lain. Karakter jemaat mula-mula inilah yang diharapkan menjadi teladan bagi jemaat Kristen masa kini, ketika dia hadir dan menjadi berkat bagi sesamanya. Menjadi berkat bagi sesama tidak harus diukur dengan uang. Yang dibutuhkan adalah keikutsertaan menghadirkan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Memberi berkat itu bukan berarti kita harus membagi-bagikan uang, ya, membagi-bagikan makanan kepada orang lain, tidak, ya. Tetapi kita terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan karakter Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, teladan Kristus harus terus dilakukan di dalam kehidupan kita. Nah, berkat Tuhan harus dipahami dalam artian yang luas, jangan diukur dan dibatasi oleh pemikiran manusia saja. Ya. Jadi yang namanya berkat Tuhan itu tidak terbatas hanya materi, uang.
Tetapi kekuatan, kesehatan, talenta atau potensi, pemikiran, dan sebagainya juga adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Mengapa, apa, dan bagaimana membagikan atau menyalurkan berkat Tuhan yang kita miliki? Di sini kita tentu mengerti apa yang dimaksud dengan saluran. Anak-anak pasti pernah ya mendengar kata saluran, misalnya pipa saluran air atau aliran sungai. Saluran itu bukan sumber, ia hanya sebuah media atau alat yang dipakai untuk menjadi sarana supaya benda cair atau padat dapat lewat dari satu tempat menuju ke tempat lain. Seperti pipa saluran air ya. Air bisa mengalir, bisa lewat di situ. Nah, kita juga perlu tahu bahwa sumber berkat dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah Allah sendiri. Sumbernya Allah. Ia yang memberikan kita segala kecukupan. Tentu saja berkat tersebut tidak turun dari langit seperti hujan yang menetes begitu saja ya. Jadi berkat akan Tuhan berikan jika manusia bekerja untuk mendapatkannya. Ya. Jadi memang harus bekerja supaya bisa mendapatkan berkat Tuhan. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa Allah yang memberikan berkat kepada kita mulai dari hal-hal yang terlihat biasa, misalnya tubuh yang sehat, kecerdasan dalam belajar, uang atau materi melalui pekerjaan orang tua kita, dan lain sebagainya. Jadi, yang dimaksud menjadi saluran berkat artinya kita meneruskan apa yang kita terima dari Allah kepada sesama. Contohnya, kita diberikan berkat materi atau uang lebih. Mungkin kita juga bisa membaginya kepada sesama kita yang membutuhkan tentunya ya. Nah, misalnya kita diberi berkat Tuhan talenta untuk bermain musik. Lalu kita bisa pakai ya talenta itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Caranya dengan melayani Tuhan di gereja sebagai pemain musik. Misalnya, Tuhan memberikan kita berkat kecerdasan dalam belajar. Bagaimana caranya menjadi saluran berkat? Kita bisa mengajari teman kita yang belum paham akan pelajaran. Ya. Nah, itu yang namanya menjadi saluran berkat. Jadi artinya tidak semua berkat Allah itu kita nikmati seorang diri saja. Kita juga diharapkan membaginya kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, saluran yang baik adalah saluran yang tidak mampet, melainkan berfungsi dengan baik meneruskan materi atau zat yang melewatinya. Jadi kalau kita mau menjadi saluran berkat, ya jangan sampai saluran itu mampet, berhenti ya. Berhenti di tempat kita saja, tetapi kita bagi kepada sesama kita. Hendaknya kita menjadi saluran berkat Allah bagi sesama kita. Kita dapat meneruskan berkat yang bersumber dari Allah itu kepada sesama dan lingkungan sekitar. Nah, tadi pelajaran 13 sudah selesai ya. Kita diharapkan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran 14. Cintailah lingkungan hidup. Kalian bisa membaca di kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 31. Nah, sejak dini memang manusia perlu diajarkan untuk bertanggung jawab atas pemeliharaan lingkungan dengan menyayangi, merawat,
dan mengelolanya. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses alam. Mungkin di pelajaran IPA kalian sudah belajar ya, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia itu apa saja. Kemudian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh proses alam itu apa saja. Nah, kalian bisa mengingat-ingat juga. Nah, kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pencemaran, ya, pengerukan, penebangan hutan untuk berbagai keperluan, ya tentunya penebangan hutan liar ya dan sebagainya. Nah, manusia itu sungguhnya diciptakan Allah untuk turut serta memelihara lingkungan, bukan merusaknya. Ingat bahwa kita ini adalah kawan sekerja Allah ya. Kita harus ikut serta memelihara lingkungan ya. Bukan malah merusaknya. Apa maksud Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya? Apakah kita ini diciptakan wajahnya, fisiknya persis dengan Allah? Atau kita ini dibuat dari sesuatu yang sama dengan Allah? Ya, kita mau melihat bersama-sama. Apa maksudnya? Maksud Allah menciptakan manusia menurut gambarnya itu agar manusia bisa mengelola dunia dan segala isinya ini untuk kemuliaan Allah. Jadi bukan secara fisik kita ini sama atau segambar dengan Allah, tidak ya. Tetapi justru kita ini mendapat tugas dari Allah, ya. Pemberian tugas dari Allah kepada manusia sama sekali tidak membuka peluang agar manusia mengeksploitasi alam ini. Manusia salah memahami, sehingga kadang menganggap dirinya memiliki hak untuk mengeksploitasi alam sesukanya. Bahkan seringkali tidak melakukan perbaikan atau merestorasi kembali, ya, dirusak begitu saja tanpa memperbaiki. Nah, tindakan manusia merusak alam milik Allah adalah sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah, bahkan berdosa di hadapannya. Jadi kalau kita ini merusak alam, itu artinya kita juga berdosa, ya. Manusia hidup bukan untuk kemuliaan Allah, melainkan untuk kepentingan diri sendiri yang bersifat merusak dan menghancurkan. Ini jadinya ya, kalau manusia itu merusak alam, dia hanya mementingkan diri sendiri. Contohnya ya, ketika seseorang melakukan penebangan liar untuk kepentingan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, nah itu berdosa di hadapan Allah. Hanya satu jalan untuk memperbaiki semua ini, yaitu dengan mengizinkan Allah memperbaharui gambarnya di dalam diri kita melalui karya penyelamatan Yesus, ya. Nah, tentunya kita ini yang perlu diperbarui, ya, hidup baru, meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu suka membuang sampah sembarangan, ya sekarang belajar untuk berubah, buang sampah di tempatnya, ya. Membantu memelihara lingkungan, merawat, menyiram tanaman yang ada di sekitar kita, ya. Nah, kerusakan alam
dapat disebabkan oleh dua macam sumber, yaitu peristiwa alami alam yang tidak dapat dicegah manusia. Ya, kalau yang ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, seperti gempa bumi, gunung meletus, ya, kemudian banjir, ya. Kondisi ini akan merusak alam memang, ya, dan itu di luar kemampuan manusia. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk yang kedua, sumber kedua adalah aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikut ini contoh rusaknya lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Ada sampah. Kelangkaan tumbuhan dan hewan ini maksudnya apa? Maksudnya ketika banyak orang yang menebang hutan sembarangan, akhirnya tidak ada tempat lagi untuk hewan juga dapat tinggal dengan nyaman, ya. Akhirnya ini membuat banyak hewan-hewan mati, ya, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya, makanan maupun tempat berlindung, karena hutan-hutan sudah mulai gundul. Akhirnya tumbuhan juga langka, hewan juga langka. Kemudian pencemaran atau polusi. Pencemaran bisa terjadi di air. Ya, misalnya membuang limbah industri sembarangan. Di udara dengan misalnya asap kendaraan bermotor, ya. Kemudian membakar sampah. Sekarang kan nggak boleh ya membakar sampah karena itu akan mengganggu polusi udara. Tanah ya bisa juga menjadi terkena polusi, ya, kalau kita membuang bahan-bahan kimia yang merusak tanah. Atau polusi suara, ya, misalnya memakai motor dengan knalpot yang suaranya memekakkan telinga sampai orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Kemudian hujan asam terjadi karena air yang menguap ke atas yang mengandung polusi seperti asap, debu, dan korosi atau karat. Kemudian terjadinya penipisan lapisan ozon. Nah, terjadi karena pemakaian gas CFO atau karbon fluorooksida, freon, foam, barang busa, serta plastik. Lapisan ozon adalah lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berbahaya jika terkena langsung pada makhluk hidup di muka bumi. Jadi lapisan ozon ini menjadi penyaring sinar ultraviolet tersebut. Sedangkan dampak penipisan lapisan ozon itu misalnya bisa mencairnya gunung es di kutub bumi, kedua kutub bumi, atau meningginya permukaan air laut dari waktu ke waktu, ya. Jadi kalau air laut lebih tinggi, semakin tinggi kita bisa membayangkan, ya, permukaan air laut yang semakin naik tentu dapat menenggelamkan kota-kota yang berada di daerah pantai atau dataran rendah yang permukaan tanahnya berada di bawah permukaan laut. Seperti Belanda misalnya, ya. Jadi permukaan air lautnya lebih tinggi. Nah, kalau seperti ini, ya, seperti kemarin itu pada waktu banjir itu, ya, katanya karena air laut itu lebih tinggi, ya. Jadi pintu air tidak berani dibuka, takutnya kalau air dari laut justru masuk. Nah, akhirnya air yang ada di darat tidak bisa keluar, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita harus mempunyai kesadaran tinggi untuk merawat karena ada relasi atau hubungan dan ketergantungan yang erat antara manusia dan alam. Alam adalah ciptaan Tuhan. Kita wajib menjaga dan merawatnya. Alam banyak memberikan keuntungan untuk kita.
mulai dari udara segar, tumbuhan, dan kebutuhan manusia yang lain. Nah, ada beberapa hal praktis yang mungkin bisa dilakukan manusia masa kini sebagai wujud mencintai alam lingkungan, yaitu ini ada 12 contohnya ya. Misalnya menggunakan air dan listrik seperlunya. Dengan demikian, produksi polusi dari pembangkit listrik tidak semakin mengotori udara. Kemudian tidak membuang sampah di saluran air yang bisa membuat saluran air jadi mampet. Kemudian menempatkan sampah pada tempatnya, mengurangi polusi udara, melakukan penghijauan dengan menanam pohon, menggunakan benda yang dapat didaur ulang. Misalnya sekarang ini sudah mulai mengurangi menggunakan kantong plastik. Kalau kalian belanja di supermarket ya, mereka tidak lagi menyediakan kantong plastik. Mereka menyediakan tas yang bisa didaur ulang ya. Nah, kalau bisa usahakan membawa tas keranjang sendiri ya, tas belanja sendiri. Kemudian menempatkan barang pada tempatnya. Berhemat dalam menggunakan bahan bakar kendaraan, membuat serapan air, menyimpan benda yang mengandung zat kimia di tempat-tempat yang khusus ya, tidak menyimpan barang bekas, menjaga kelestarian hewan yang sudah hampir punah. Jangan malah dieksploitasi ya, hewan yang langka malah diburu kemudian dijual untuk kepentingan pribadi. Nah, ini berdosa di hadapan Tuhan. Manusia diciptakan Allah untuk turut bertanggung jawab memelihara lingkungan hidup. Dengan demikian, manusia harus aktif dalam mengusahakan sikap dan gaya hidup yang memelihara alam sekitar, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang besar. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Kita akan lanjutkan di WA Group ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya di WA Group. Terima kasih anak-anak.